Bab 313. Mayat wanita lebih baik. Tidak ada yang tumbuh di tanah dan ada lubang tak berdasar yang tak terhitung jumlahnya. Celah spasial, yang terkadang melebur dan menghilang tanpa jejak, memenuhi langit. Kadang-kadang orang bisa melihat bangunan yang runtuh di tanah. Setelah Cihu tiba, matanya berbinar dan dia berkata, "Ini tempatnya." Sizu pernah menjelaskan lapisan pertama kepadaku. Kemudian dia menundukkan kepalanya dan diam-diam menghitung. Rasa ketuhanannya menyebar seolah-olah dia sedang mencari sesuatu. Wang Lin mengerutkan kening saat dia melihat sekeliling dan tiba-tiba berkata, "Karena lokasi itu ada di lapisan lain, lapisan manakah itu saudara Cihu?" Red Butterfly tidak berbicara selama beberapa hari. Dia mendengus dan berkata, "Kecuali ada pertanyaan. Tentu saja itu lapisan kedua. Sangat tidak mungkin fragmen tumpang tindih sekali di alam surgawi." Mata Wang Lin menjadi fokus saat dia dengan dingin berkata, "Bodoh." Disebut bodoh lagi menyebabkan mata Red Butterfly dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menatap Wang Lin. Cihu tersenyum pahit saat dia dengan cepat mengangkat kepalanya dan berkata, "Kakak Cheng, ini memang lapisan kedua, tapi leluhurku Sizu pernah berspekulasi bahwa mungkin ada lapisan ketiga di bawah." Kupu-kupu merah terkejut. Matanya bergetar dan dia tetap diam. Ekspresi Wang Lin tidak berubah. Dia masih merasa ada yang tidak beres. Sejak beberapa waktu yang lalu, dia merasa seperti seseorang mengikuti mereka. Ini tidak ada hubungannya dengan kultivasinya tetapi rasa bahaya yang dia kembangkan dari tahun-tahun pembunuhannya. "Aku menemukannya. Ikuti aku." Setelah sekian lama, Cihu bergerak dan terbang ke depan. Segera, mereka bertiga berhenti di suatu tempat di timur laut. "Ini tempatnya." Sizu pernah meninggalkan tanda bunga prem di sini dan metode untuk menemukan tanda itu. Wajah Cihu dipenuhi kegembiraan saat dia mendarat di dekat sebuah lubang. Wang Lin menundukkan kepalanya. Lubang-lubang di sekitarnya memang berbentuk seperti bunga prem. Cihu melompat ke dalam lubang. Red Butterfly memandang Wang Lin sebelum mengikuti. Wang Lin menyebar akal ilahi dan tidak bisa mendeteksi bagian bawah lubang ini. Setelah merenung sebentar, dia melompat masuk. Tak lama setelah mereka bertiga memasuki lubang, pria parubaya dengan labu muncul di dekat lubang. Dia mengambil minuman, membalik tangannya, dan pagoda itu muncul lagi. Wanita bertubuh putih itu terbang keluar dan dipegang olehnya. Dia melihat ke mayat, menggelengkan kepalanya, dan bergumam pada dirinya sendiri, "Tinger, para junior itu sepertinya tidak datang dengan sia-sia. Peti giok itu sudah saya gunakan untuk membuat pagoda. Sayangnya, peti mati giok itu hampir tersedot olehmu hanya dalam beberapa ribu tahun. Tinger, yakinlah, aku akan pergi mencari lebih banyak giok surgawi untukmu. Lapisan ketiga seharusnya memiliki lebih banyak batu giok langit." Dengan itu, dia menendang dahi wanita itu dan tiba-tiba mengerutkan kening. Dia melambaikan tangannya dan mayat wanita itu serta pagoda menghilang saat dia melihat ke langit. Dia melihat retakan di langit terhubung bersama dan seseorang berjalan keluar. Orang ini memiliki kepala yang penuh dengan rambut putih dan wajahnya dipenuhi kerutan. Dia menyerbu keluar dari celah dengan kecepatan luar biasa. "Kenapa aku datang ke tempat terkutuk ini? Saya telah memeriksa hampir setiap fragmen dan masih belum menemukan tubuh surgawi." Dia menghela nafas saat dia turun ke tanah dan melihat pria paruh baya itu. "Halo, halo." Pria paruh baya itu mengerutkan kening.
Dari semua orang yang berasal dari Suzaku, pria tua ini adalah satu-satunya yang dia takuti. Orang tua ini memiliki tingkat kultivasi yang sama dengannya, keduanya berada di tahap pertengahan transformasi jiwa. Tetapi bahkan dengan berapa lama dia hidup, dia tidak mengenal orang ini. Tidak B. Banyak pembudidaya transformasi jiwa di Suzuka, jadi dia merasa seharusnya dia tahu setiap pembudidaya transformasi jiwa di Suzuka. Dia memandang lelaki tua itu dan tanpa sepatah kata pun melompat ke dalam lubang. Iya, mengabaikanku. Betapa kejam. Pria tua itu menggosok hidungnya. Dia melihat ke lubang yang dilompati pria paruh baya itu dan hendak pergi ketika hidungnya tiba-tiba bergerak karena dia mencium sesuatu. Aroma kematian. Ya, ini adalah aroma kematian. Saya tidak akan pernah salah mengira aroma surgawi. Seharusnya mayat perempuan, haha, mayat perempuan lebih baik lagi. Mata lelaki tua itu berbinar. Dia melihat sekeliling dan tiba-tiba mengunci matanya ke lubang yang telah dimasuki pria paruh baya itu sebelum masuk. Pria tua itu memasang ekspresi bahagia dan berpikir, sekarang aku bisa menyelesaikan tugas Master Sekte dan meninggalkan Suzaku kotoran anjing ini. Kepala Sekte juga aneh, Sekte mayat kami memiliki semua jenis tubuh. Jadi mengapa dia menginginkan tubuh surgawi? Saya ingin tahu pelanggan apa dari planet mana yang memiliki rasa yang begitu unik. Petik 2. Kelompok 3 orang Wang Lin berjalan menuruni lubang dengan sangat cepat. Mereka telah turun untuk waktu yang tidak diketahui tanpa akhir yang terlihat, tetapi kekuatan penahan yang mendorong menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Ini tempatnya. Begitu kita turun, kita akan sampai di lokasi yang terekam di batu giok, tapi disegel oleh batasan. Namun, dengan kita bertiga, kita seharusnya bisa membukanya dalam waktu 10 hari. Suara Cihu dipenuhi dengan kegembiraan. Semakin ketiganya turun, semakin kuat kekuatan penahannya. Setelah gaya mencapai titik tertentu, kecepatan mereka mulai melambat. Setelah sekian lama, perlawanan semakin kuat. Wang Lin mengambil napas dalam-dalam saat menutupi tubuhnya dengan energi spiritual untuk bertindak melawannya. Dia diam-diam menghitung bahwa mereka telah turun puluhan ribu meter tanpa akhir yang terlihat. Ketika dia menyebarkan indera ketuhanannya ke bawah, ada kekuatan misterius yang mencegahnya melihat lebih dari 1000 meter ke bawah. Wang Lin melirik Red Butterfly. Tubuh wanita itu melepaskan cahaya biru dan tidak ada emosi di wajahnya. Adapun Cihu, tanda kapak di dahinya dengan cepat berkedip. Setiap kali berkedip, kekuatan di sekelilingnya berkurang sedikit. Itu sangat misterius. Waktu perlahan berlalu. Setelah waktu yang tidak diketahui, Cihu, yang berada di depan, berteriak kegirangan, "Kami di sini." Wang Lin menamparkan pegangannya dan bendera larangan keluar. Menahan kekuatan dengan bendera, dia menyerang ke depan dan mereka bertiga keluar dari gua pada saat bersamaan. Saat mereka menyerang, semburan cahaya terang merusak Wang Lin. Dia dengan cepat mengelilingi dirinya dengan bendera pembatas, menghalangi sedikit, dan mengamati sekeliling dengan akal ilahi. Ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat aneh. Tempat ini tidak terlalu besar, hanya sekitar 1000 kaki lebarnya. Di tengah tempat ini memang ada genangan air. Namun, tidak ada peti mati giok di atas genangan air, jadi tidak perlu membicarakan tentang 3 pedang langit di atas peti mati giok. Adapun ramuan roh, bahkan tidak ada jejaknya. Selain tidak memiliki harta, itu persis sama dengan lokasi yang ditunjukkan di batu giok.
Cihu menatap pemandangan di hadapannya dengan tercengang, pikirannya benar-benar kosong. Dia telah menghabiskan semua upaya ini. Bahkan kompasnya telah dihancurkan untuk sampai ke sini, tapi dia tidak pernah menyangka. Kupu-kupu merah mencibir. Dia berkata, dengan sedikit kemarahan, "Cihu, ini tempat yang kamu bicarakan. Ini adalah tempat saya menyia-nyiakan benang sari bunga untuk masuk. Jika Anda tidak memberi saya penjelasan yang tepat hari ini, saya tidak akan membiarkan ini pergi." Wang Lin melihat sekeliling dengan ekspresi aneh dan tidak bisa menahan senyum pahit. Dia tidak semarah Red Butterfly. Lagi pula, dia tidak kehilangan apapun dalam perjalanan ini, dan bahkan telah menemukan batu emas ungu. Pertimbangkan ini, dia mendapat untung. Memikirkan hal ini, dia bergerak maju dan mulai mencari dengan hati-hati di area tersebut. Mata Red Butterfly dipenuhi amarah. Dia juga mulai mencari, berharap menemukan harta karun. Cihu menatap dengan tercengang ke pemandangan di depannya dan bergumam pada dirinya sendiri, bagaimana mungkin ini, tidak mungkin, mungkinkah orang lain menemukan tempat ini setelah si Zhu tiba dan mengambil semua hartanya? Ya, itu harus. Dia dengan getir menggelengkan kepalanya. Dia menoleh ke Wang Lin dan Red Butterfly, menggenggam tangannya, dan berkata, "Kalian berdua, kali ini aku yang ceroboh. Aku tidak menyangka akan menjadi seperti ini." Kupu-kupu merah akan kehilangan kendali saat dia menatap Cihu dan berkata, kata demi kata, "Hanya mengatakan kamu sembrono dapat memulihkan benang sari bungaku yang terbuang." "Cihu, saya pikir Anda sudah tahu bahwa tempat ini seperti ini dan dengan sengaja meminjam kekuatan saya. Anda harus memiliki tujuan lain. Jika Anda tidak menjelaskannya dengan jelas, maka jangan salahkan saya karena tidak peduli dengan hubungan klan kita." Wang Lin dengan tenang mencari kemana-mana tetapi tidak menemukan apapun. Pada akhirnya, matanya mendarat di genangan air. Setelah diperiksa lebih dekat, kolam itu sangat dalam dan dia tidak bisa melihat dasarnya. Setelah Cihu mendengar kata-kata kupu-kupu merah, ekspresinya langsung menjadi jelek, tapi dia menahan emosinya dan berkata, dengan nada berat, "Kupu-kupu merah, begitu kita kembali ke Suzaku, aku akan memberimu penjelasan yang tepat. Namun, Anda mengatakan bahwa saya memiliki tujuan lain sepenuhnya salah. Saya adalah tuan muda dari klan iblis raksasa. Meskipun aku tidak bisa menandingimu, aku pria yang memegang kata-kataku." Red Butterfly mencibir dan hendak berbicara, tetapi Wang Lin tiba-tiba berkata, "Cihu, kamu mengatakan sebelumnya bahwa tempat ini memiliki lapisan ketiga." Cihu terkejut. Matanya berbinar dan dia berkata, "Kakak Cheng Niu benar. Nenek moyang saya si Zhu pernah berkata bahwa mungkin ada lapisan ketiga." Red Butterfly dengan dingin mengejeknya. Si Zhu Anda juga mengatakan bahwa ada harta karun di lapisan ini." Cihu dengan cemberut menatap Red Butterfly. Setelah sekian lama, dia menarik napas dalam-dalam, berjalan menuju Wang Lin, dan melihat ke genangan air. Wang Lin perlahan berkata, "Jika ada lapisan ketiga, ini harus menjadi pintu masuknya." Red Butterfly sedikit mendengus. Dia dengan lembut memindahkan dirinya ke sebelah kolam air dan melihat ke dalamnya. Tepat pada saat ini, seseorang melayang turun dari terowongan di atas. Dia mengambil satu langkah dan secara kabur tiba di udara di atas genangan air di depan mereka. Sebuah kekuatan yang kuat mengelilingi mereka. Wajah Cihu langsung memutih dan dia batuk seteguk darah.
lalu tubuhnya terlempar ke belakang. Adapun kupu-kupu merah, dia mengeluarkan goan yang menawan saat dia dengan cepat mundur dengan keterkejutan di matanya. Wang Lin sudah waspada karena dia selalu merasa seseorang mengikuti mereka. Saat orang lain muncul, dia dengan cepat mundur. Meski dia masih terpengaruh oleh tekanan, dia tidak terluka, hanya wajahnya yang menjadi merah dan dia terdorong mundur beberapa meter. Orang itu memandang Wang Lin dan meneguk banyak dari labunya. Cihu berteriak, Sekte 5 Elemen, Zhou Yi. Pria parubaya itu tersenyum dan bertanya, si kecil dari klan iblis raksasa, kamu kenal aku. Setelah Red Butterfly mendengar nama, Zhou Yi, ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia menyembunyikan ekspresi jijiknya. Cihu dengan cepat dan penuh hormat berkata, Cihu Junior Giant Demon Clan menyapa senior. Junior mengetahui nama senior sejak muda. Dia terlahir sebagai tuan muda dari klan iblis raksasa, jadi dia telah menjadi fokus keluarga sejak masa kanak-kanak. Dia telah melihat potret semua pembudidaya transformasi jiwa ke atas. Saat dia melihat labu merah, dia bisa mengenali siapa itu. Zhou Yi ini memiliki hobi yang sangat aneh. Setelah hobi ini dikonfirmasi, Cihu mengingatnya dengan sangat baik. Bab 314. Kepemilikan. Pria parubaya itu tersenyum tipis. Tatapannya menyapu Red Butterfly dan mendarat di Wang Lin. Si kecil ini sangat cepat bereaksi. Sepertinya Anda sudah memperhatikan saya dalam perjalanan ke sini. Petik 2. Ekspresi Wang Lin tetap tenang saat dia dengan hormat berkata, Junior hanya punya perasaan tapi tidak yakin. Saat Cihu dan Red Butterfly mendengar kata-kata itu, ekspresi mereka menjadi aneh. Pria parubaya itu berkata, peti mati giok di sini sudah saya ambil. Kalian bertiga harus pergi. Cihu tersenyum pahit dan dengan cepat mengangguk. Mata Red Butterfly berbinar saat dia melihat kegenangan air tetapi tetap diam. Pria parubaya itu mengungkapkan senyum tipis dan berkata, ada lapisan ketiga. Jika kalian tidak takut mati, kalian bisa mencobanya. Pintu masuknya adalah kolam air ini. Tepat pada saat ini, dentuman sonik terdengar dari terowongan yang mengarah ke permukaan saat sesosok tubuh turun. Haha, sangat ramai. Sosok itu berhenti di udara. Itu adalah pria tua berambut putih. Ekspresi pria parubaya itu menjadi suram ketika dia menatap pria tua itu dan bertanya, Tuan, apa niat Anda mengikuti saya? Orang tua itu tertawa. Aku tidak punya niat apapun. Saya hanya sedikit tertarik pada lapisan ketiga. Apa? Kamu tidak akan membiarkanku masuk? Pria parubaya mendengus dingin. Dia merenung sedikit sebelum mengambil langkah ke bawah. Bang! Genangan air meledak saat air bergerak ke samping, memperlihatkan terowongan di bawah. Pria parubaya itu dengan cepat memasuki terowongan. Mata lelaki tua itu berbinar dan dia dengan cepat mengikuti. Red Butterfly mengatupkan giginya. Kerugiannya kali ini sangat besar dan dia sangat tidak rela pergi tanpa mendapatkan sesuatu. Bahkan jika itu adalah tempat terlarang, setidaknya dia harus mencobanya. Dengan mengingat hal itu, dia bergegas ke terowongan. Cihu memandang ke arah Wang Lin dan tersenyum pahit. Kakak Cheng, apakah kamu berniat masuk, atau akankah kamu pergi? Wang Lin tetap tenang. Dia tidak menjawab tetapi bertanya, Kakak Cihu, siapa Zhou Yi? Ekspresi Cihu menjadi aneh. Dia ragu-ragu sebentar tetapi tidak berbicara. Sebagai gantinya,
Dia mengirim transmisi suara yang mengatakan, "Saudara Cheng, orang itu adalah salah satu dari sedikit monster tua transformasi jiwa di Suzaku. Tingkat kultivasinya sangat tinggi. Namun, dia memiliki nama panggilan, kekasih mayat." Wang Lin terkejut. "Pecinta mayat." Cihu dengan cepat berkata, "Jangan katakan itu keras-keras. Jika dia mendengarmu, kamu pasti akan mati." Dia menggenggam tangannya dan berkata, "Kakak Cheng, aku akan turun untuk melihat. Bagaimana kalau kita pergi bersama?" Wang Lin merenung sedikit dan mengangguk. Keduanya dengan cepat terbang menuju terowongan di bawah genangan air satu demi satu. Terowongan di bawah kolam tidak terlalu dalam, dan karena keduanya bergerak cepat, mereka dengan cepat melewatinya. Ketika mereka keluar dari terowongan, mereka memasuki dunia kristal. Tempat ini ditutupi kristal putih. Kristal-kristal ini melepaskan energi spiritual surgawi yang kuat, yang mengambang di mana-mana. Di kejauhan, Red Butterfly sedang mengumpulkan energi spiritual surgawi dengan labu. Cihu juga mengungkapkan ekspresi gembira saat dia dengan cepat mengeluarkan tas kain hijau. Dia menggoyangkan tas itu dan energi spiritual surgawi dalam jumlah besar masuk ke dalamnya. Pada saat yang sama, dia mendarat di dekat bongkahan kristal dan menabraknya. Suara benturan logam bisa terdengar, tapi kristal itu tidak bergerak sama sekali. Mata Wang Lin berbinar. Dia mengeluarkan kayu pembersih untuk menyerap energi spiritual surgawi di sekitarnya. Mereka bertiga tidak mengucapkan sepatah kata pun saat mereka memusatkan seluruh perhatian mereka untuk menyerap energi spiritual surgawi. Kayu pembersih Wang Lin tidak sebagus harta dua lainnya, jadi kecepatannya lebih lambat. Tapi tak lama kemudian, ledakan keras bergema di kejauhan dan suara Zhou Yi mencapai mereka. "Orang tua, jangan mendorongku terlalu jauh. Ada banyak energi spiritual surgawi di sekitar sini, namun bukannya mengumpulkannya, kamu malah mengikutiku. Kamu memiliki aroma kematian, jadi tentu saja aku harus mengikutimu." Saat keduanya berbicara, dua sinar cahaya dengan cepat terbang ke arah mereka bertiga dan dalam sekejap mata tiba di depan mereka. Mata pria parubaya itu berbinar saat dia mengangkat tangan kanannya dan meraih di belakangnya. Sebuah pusaran raksasa tiba-tiba muncul di belakangnya, diikuti dengan kekuatan pengisapan yang kuat. Kristal di sekitarnya mulai berderak saat retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul pada mereka. "Pak, Pak, Pak." Sejumlah besar kristal pecah dan terbang ke pusaran. Ekspresi lelaki tua itu tiba-tiba berubah saat dia dengan cepat menggerakkan tangannya. Peti mati raksasa tiba-tiba muncul di belakangnya. Peti mati itu berwarna ungu kemerahan dan hanya dengan berdiri di atas peti mati orang tua itu mampu menahan kekuatan pengisapan. Saat mereka berdua mulai menggunakan teknik mereka, energi spiritual surgawi di sekitarnya menjadi kacau. Pria tua itu menatap pusaran air dan tertawa keras. "Hukum roh kekaisaran, haha, jadi kamu adalah Zhou Yi. Kekasih mayat itu Zhou Yi. Saya bertanya-tanya mengapa Anda memiliki aroma kematian yang begitu kuat pada Anda." Petik 2. Kemudian dia menamparkan peti mati itu dan peti mati itu mengeluarkan suara seperti paku yang menggores tutup peti mati itu. Suara ini sangat menusuk telinga, seolah-olah mengandung kekuatan tak terbatas. Pada saat yang sama, asap hitam keluar dari peti mati, membentuk tangan yang besar. Tangan itu benar-benar gelap saat dia meraih pusaran itu. Bang! Dengan ledakan keras,
lapisan ketiga mulai bergetar hebat. Tanah mulai hancur dan kristal yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi debu. Keretakan spasial terbuka di udara seperti mulut besar. Energi spiritual surgawi dalam jumlah besar menghilang ke dalam celah spasial. Dalam sekejap mata, tidak ada lagi energi spiritual surgawi yang tersisa. Zhou Yi berkata, dengan ekspresi muram, Sekte Mayat. Anda harus menjadi tetua kepala Sekte Mayat. Jika kami berdua bertarung, fragmen ini akan runtuh. Jika itu hanya satu fragmen yang runtuh, maka kami berdua dapat melarikan diri berkat kultivasi kami. Namun, saya akan memberitahu Anda ini, ada total 6 fragmen yang saling tumpang tindih di sini. Jika salah satu dari mereka runtuh, maka semuanya akan runtuh. Pada saat itu, bahkan seseorang yang telah mencapai tahap ascenden tidak akan dapat melarikan diri. Ekspresi pria tua itu berubah. Matanya berbinar saat dia menghilang dari peti mati. Saat dia muncul kembali, dia berada di belakang Red Butterfly. Red Butterfly tiba-tiba menoleh. Pria tua itu tersenyum padanya. Senyumnya dipenuhi dengan kegelapan. Gadis kecil, aku akan meminjam tubuhmu sebentar. Tiba-tiba, beberapa garis asap hitam keluar dari tubuhnya dan mengebor ke dalam tubuhnya seperti ular kecil. Untuk pertama kalinya, Red Butterfly mulai panik. Dia tahu bahwa berjuang tidak ada gunanya, jadi dia dengan cepat mengangkat tangan kanannya, memperlihatkan gelang giok. Suaranya tajam saat dia berteriak, "Senior, apakah kamu tahu benda ini?" Mata lelaki tua itu menjadi serius. Simbol murid inti Susaku, gelang perdamaian terbuka. Ular kecil telah mengebor lubangnya dan wajahnya berubah menjadi hitam kehijauan saat dia berjuang untuk mengatakan, "Gelang ini terkait dengan jiwaku. Jika saya mati, itu akan meledak. Pecahan langit juga akan runtuh, jadi kamu juga tidak akan bisa melarikan diri. Bahkan jika Anda dapat melarikan diri, Anda tidak akan memiliki tempat tinggal di Susaku." Gelang ini melambangkan status murid inti Susaku. Mereka akan dapat menemukan Anda melalui cara khusus. Pada saat itu, kamu akan diburu oleh Susaku. Pria tua itu mengerutkan kening. Dia mendengus dan berkata, "Gadis kecil, Santa. Aku tidak akan membunuhmu." Dengan itu, dia mengangkat kepalanya ke arah Zhou Yi dan berkata, "Zhou Yi, aku akan meminjam tubuh gadis ini untuk melawanmu. Dengan begitu, kita tidak akan memiliki serangan yang akan melampaui apa yang bisa ditahan fragmen ini. Anda harus pergi memilih seseorang juga." Petik 2. Ekspresi Zhou Yi suram saat dia bertanya, "Apa sebenarnya yang kamu inginkan?" Pria tua itu mencibir, "Kamu memiliki mayat surgawi. Hidungku tidak mungkin salah. Aku ingin mayat itu." Bahkan naga pun bisa memiliki sisik yang sensitif. Jika seseorang menyentuhnya, naga itu akan marah. Bagi Zhou Yi, skala sensitifnya adalah mayat wanita itu. Ting Er, ada orang lain di sini untuk mencurimu. Setiap orang yang ingin mencuri Anda harus mati. Mati, mati. Mata Zhou Yi mengungkapkan cahaya misterius saat dia menatap lelaki tua itu. Kemudian dia menunjuk Cihu dan berkata, "Kamu, kemarilah." Ekspresi Cihu segera menjadi jelek. Dia ragu-ragu sebentar tetapi tidak berani melawan, jadi dia menghela nafas dan terbang menuju Zhou Yi. Pelangi muncul karena teknik yang tidak diketahui dari Zhou Yi yang mendarat di dahi Cihu, menyebabkan dia mulai melawan. Zhou Yi dengan tenang berkata, "Jadilah avatarku sekali."
Anda tidak hanya tidak akan mati, tetapi Anda akan dapat merasakan domain saya. Chihu ragu-ragu sebentar sebelum dia menyerah untuk melawan. Matanya bersinar semakin terang saat tingkat kultivasinya tiba-tiba meroket. Haha, di antara ketiga anak kecil ini, aku memilih yang memiliki tubuh 5 elemen alami. Anda memilih klan iblis raksasa kuno. Satu-satunya yang tersisa adalah orang normal yang tidak berguna. Enyahlah. Orang tua itu tertawa sambil menatap Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tetap tenang. Dia menembak lelaki tua itu dengan tatapan dingin sebelum berbalik untuk pergi. Dia tidak ingin terlibat dengan kekacauan ini. Karena dia disuruh pergi, dia akan pergi begitu saja. Kupu-kupu merah mengungkapkan tatapan beracun saat dia tiba-tiba berkata, "Senior, bunuh dia. Jika kamu membunuhnya, aku akan menyerah untuk melawan dan mendukungmu sepenuhnya. Tapi Anda harus menjanjikan keselamatan saya." Orang tua itu terkejut. Dia mengangkat kepalanya saat matanya menyala dan tampak seperti akan menjangkau ke arah Wang Lin. Mata Wang Lin tetap tenang saat dia mengeluarkan bendera larangan yang rusak dan mencibir. Kupu-kupu merah, jika kamu ingin tempat ini runtuh, kamu bisa mencobanya. Bendera larangan. Mata lelaki tua itu berbinar saat dia menatap bendera kecil di tangan Wang Lin dan menarik napas dalam-dalam. Hanya satu batasan singkat untuk mencapai 99 set penuh. Orang ini tidak berbohong, setelah mencapai 99 set penuh, itu akan menarik petir pembalasan ilahi, tetapi itu akan menarik pencahayaan pembalasan surgawi di sini, yang bahkan lebih kuat. Setelah itu muncul, tidak ada seorang pun di sini yang akan bertahan, termasuk dia. Pria tua itu mengungkapkan sedikit rasa takut di wajahnya saat dia dengan cepat menarik tangannya. Ekspresi Wang Lin tetap tenang saat dia berhenti di pintu masuk terowongan, melihat mereka berempat dari kejauhan. Karena aku sudah di sini, maka aku tidak terburu-buru untuk pergi. Mengapa tidak melihat bagaimana para pembudidaya transformasi jiwa bertarung? Bab 315. Mencuri mayat. Mata Chihu menjadi lebih cerah dan lebih cerah sampai akhirnya dia mengaum dan berdiri. Suara retak datang dari seluruh tubuhnya saat tumbuh. Dia sekarang menjadi raksasa setinggi 30 kaki. Banyak pembuluh darah biru bermunculan di tubuhnya, membuat dia saat ini terlihat seperti dewa iblis. Di belakangnya adalah sosok ilusi. Sosok itu berangsur-angsur menjadi padat, menampakkan dirinya sebagai Zhou Yi. Adapun tubuh asli Zhou Yi, ia duduk dalam posisi lotus dengan mata tertutup. Melihat kupu-kupu merah, wajahnya sudah ditutupi oleh warna ungu kehitaman dan wajahnya tidak bisa lagi terlihat kecuali matanya yang merah. Pita di rambutnya putus dan rambutnya terurai di udara tanpa angin. Jejak aroma kematian menyebar dari tubuhnya dan menyebar ke sekitarnya. Sosok ilusi berdiri di belakangnya juga. Sosok ini bukan dari lelaki tua itu tetapi dari seorang pemuda tampan. Namun, setelah diamati lebih dekat, pemuda ini memiliki fitur wajah yang sama dengan lelaki tua itu. Pada saat ini, seluruh tubuhnya dikelilingi oleh kabut hitam. Adapun tubuh aslinya, ia duduk dalam posisi lotus di atas peti mati dengan mata tertutup. Meski pemuda itu dikelilingi kabut hitam, orang masih bisa melihat pola aneh di tubuhnya. Pola ini berbentuk seperti monster bertanduk satu. Itu terlihat sangat ganas. Chihu meraung saat tubuhnya tiba-tiba mulai bergerak. Tubuhnya yang besar tiba-tiba bergerak cepat saat ia menyerbu ke depan seperti kilat.
Dia menyatukan kedua tangannya untuk membentuk satu kepalan dan pusaran raksasa muncul, diikuti dengan kekuatan hisap yang kuat. Pemuda tampan di belakang Red Butterfly dengan cepat menggerakkan tangannya dan tangan Red Butterfly mengikuti. Aura kematian dengan cepat berkumpul di hadapannya, membentuk busur panjang. Saat Chihu datang mengaum padanya, cahaya hantu di matanya tiba-tiba bersinar terang saat dia menarik tali busur panjang itu. Bang! Saat dia melepaskannya, sinar aura kematian terbentuk menjadi panah dan menghantam Chihu. Bang! Bumi berguncang, tetapi tidak runtuh. Jelas bahwa serangan kupu-kupu merah dan Chihu masih berada pada tahap akhir pembentukan jiwa. Tapi hukum surga yang terkandung dalam serangan ini jauh melampaui apa yang bisa ditampilkan oleh pembudidaya formasi jiwa. Tubuh Chihu mundur puluhan kaki saat dia batuk seteguk darah. Gambar ilusi di belakangnya segera mengerutkan kening dan membentuk segel. Chihu bergerak bersamanya saat dia memulai nyanyian misterius. Tiba-tiba, langit menjadi gelap, lalu aura misterius keluar dari beberapa celah ruang dan berkumpul di hadapan Chihu. Dalam sekejap mata, sebuah bola raksasa terbentuk di hadapannya. Bola melepaskan tekanan yang kuat. Mata Wang Lin berbinar saat dia melihat pemandangan di depannya. Metode mendesak kekuatan surga untuk bergerak jelas lebih kuat dan lebih rumit daripada meminjam kekuatan surga. Mata pemuda tampan itu berbinar. Sosok ilusi berubah menjadi asap dan benar-benar memasuki Red Butterfly. Dia mengeluarkan erangan yang tidak rela dan menyakitkan saat tubuhnya mulai bergetar. Namun segera, 4 tubuh roh dengan warna berbeda muncul di hadapannya. Dari tubuh Red Butterfly terdengar suara laki-laki berkata, mengapa ia kehilangan roh bumi? Saat Wang Lin melihat 4 tubuh roh, matanya berbinar dan dia mulai merenung. Setelah 4 tubuh roh tiba-tiba muncul di hadapan kupu-kupu merah, Chihu tiba-tiba meraung dan dia mengungkapkan ekspresi menyakitkan saat kapak di dahinya berkedip dengan cepat. Itu berkedip lebih cepat dan lebih cepat sampai meninggalkan tubuhnya dan mendarat di bola di depannya. Tiba-tiba, bola itu bergetar dan mulai bergerak dengan cara yang aneh hingga berbentuk kapak pemecah surga. Setiap pori-pori di tubuh Chihu memuntahkan darah, membuatnya terlihat seperti orang yang terbuat dari darah saat dia menyerang Red Butterfly. Ilusi di belakang Chihu perlahan berkata, wilayah saya menggila. Karena aku sudah gila karena cinta, aku telah mencapai puncak kegilaan. Kegemaran ini bisa mengguncang langit dan bumi. Chihu, saya akan menggunakan tubuh Anda untuk menampilkan domain saya yang belum pernah ditampilkan selama lebih dari 1000 tahun. Bahkan jika kamu mati, kamu bisa mati dengan damai. Saat ini ada domain aneh yang muncul di sekitar tubuh Chihu. Ekspresi kesakitan tidak lagi terlihat di wajahnya. Sebaliknya, ada ekspresi gila yang akan mengejutkan siapapun. Matanya dipenuhi dengan tekad. Dia tidak lagi melihat kupu-kupu merah tetapi pada kapak di tangannya, dan tekadnya semakin dalam. Kegemaran ini tidak harus untuk seseorang, bisa juga untuk sebuah objek. Bagi Chihu, itu adalah kapaknya. Hati daunnya pada saat ini juga kapak ini. Selama kapaknya tidak hancur, keinginannya untuk bertarung tidak akan padam. Tekad ini berubah menjadi aura pertarungan yang kuat. Pada titik ini, Chihu berdiri di sana seperti raksasa yang siap membelah langit. Domain kegilaan mengandung kegigihan, jenis kegigihan yang obsesif. Domain Zhou Yi memang aneh. Meskipun Chihu hanya pada tahap formasi jiwa,
Aura pertempuran yang diciptakan oleh obsesi yang terus-menerus ini terasa seperti bisa membunuh makhluk surgawi. Wang Lin mengungkapkan ekspresi kaget saat dia memahami arti sebenarnya dari domain yang menggila. Cahaya hantu di mata Red Butterfly bersinar lebih terang saat dia menunjuk ke alisnya, menyebabkan mawarnya muncul, tetapi mawarnya tidak lagi merah, sekarang hitam. Tanpa ragu-ragu, dia mencabut 2 benang sari yang tersisa dan kelopak yang tersisa. Kemudian dia melemparkannya ke 4 elemen roh, menciptakan pusaran yang kuat. Pada saat yang sama, kepulan asap hijau terbang keluar dari alis Red Butterfly. Saat asap muncul, dia berubah menjadi pemuda tampan dan dengan satu gerakan halus dia memasuki pusaran. Pusaran itu segera berhenti bergerak dan setelah serangkaian suara gemuruh menyatu dengan pemuda tampan itu. Ada beberapa gerakan aneh saat pusaran itu berubah menjadi makhluk yang tampak jahat. Makhluk itu menyeringai dan meraung. Tubuh Red Butterfly bergetar. Setelah pemuda tampan itu pergi, asap hitam menghilang dari tubuhnya. Dia mundur beberapa langkah. Wajahnya sangat pucat saat dia sadar kembali. Saat Cihu tiba, dia mengayunkan kapaknya seperti meteor. Makhluk itu mengangkat salah satu cakarnya untuk mencocokkannya. Bang! Kapak itu dibelokkan dan kelopak bunga hitam yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari cakar makhluk itu. Mata Cihu menjadi ganas saat dia mengayun ke bawah lagi. Bang! Cakar makhluk itu hancur, memperlihatkan 2 benang sari. Bang! 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 Setelah 3 serangan dari kapak, benang sari bunga semuanya hancur, tetapi kapak itu juga hancur oleh serangan tanduk makhluk itu dan berubah menjadi debu yang berkilauan. Namun, makhluk itu juga menghilang dan berubah menjadi ketiadaan. Pada saat ini, lelaki tua yang duduk di atas peti mati mengeluarkan seteguk darah hitam. Tubuhnya merosot dan tampak seperti tidak ada lagi energi yang tersisa di dalamnya. Cihu menatap dengan tercengang ke tangan kanannya yang kosong. Keyakinannya berasal dari kapak pemecah surga ini, niat bertarungnya lahir dari kapak ini, dan hati daulnya adalah kapak itu sendiri. Kapak itu runtuh, jadi domain kegilaan yang telah ditanamkan Zhou Yi ke Cihu juga menghilang. Mata Cihu menjadi jernih, tetapi dia segera mengeluarkan erangan yang menyedihkan. Nyeri. Tubuhnya merasakan sakit yang luar biasa. Cihu jatuh ke tanah dengan kepala lebih dulu. Wajahnya benar-benar pucat tanpa bekas darah. Wang Lin menatap pemandangan di depannya dan menghirup udara dingin. Apa hati dao saya? Kupu-kupu merah dan Cihu sadar kembali. Ilusi Zhou Yi juga kembali ke tubuhnya dan perlahan turun, tetapi pada saat ini, cakar hitam tiba-tiba muncul di udara dan meraih ke arahnya. Cakar ini sangat dekat dengan tubuh Zhou Yi. Ekspresi wajah jiwa asalnya segera berubah dan mengeluarkan suara gemuruh saat dia bergegas menuju tubuhnya. Dia berhasil memasuki tubuhnya saat cakar itu datang dan bergerak sedikit ke samping, tetapi dia masih terkena cakar itu. Perut Zhou Yi terkena cakar, yang membuka luka besar, dari mana darah keluar. Sasaran cakar ini bukanlah tubuh Zhou Yi, tetapi tas pegangannya. Tubuh Zhou Yi hanya tergores oleh cakar, tetapi untuk tas pegangannya, itu benar-benar terkoyak. Benda yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari tas, termasuk pagoda, yang dicengkeram oleh cakarnya sebelum dengan cepat mundur. Tidak, mata Zhou Yi memerah. Dia mengabaikan luka di perutnya dan mengeluarkan raungan yang mengguncang langit. Siapapun yang mendengar teriakan ini akan merasa sedih.
Dia tidak ragu sama sekali untuk menyerah pada tubuhnya. Jiwa asalnya terbang keluar dan mengejar pagoda. Ting Er, aku tidak akan membiarkan siapapun mencurimu dariku. Aku tidak akan mengizinkannya. Tanpa jiwa asalnya mengendalikannya, tubuhnya jatuh dan darah mengalir keluar saat wajahnya berubah menjadi ungu. Tubuhnya jatuh ke tanah. Untuk Ting Er, Zhou Yi bahkan rela membiarkan tubuhnya dihancurkan. Ribuan tahun persahabatan, pembicaraan sehari-hari mereka, dan waktu mereka bersama tahun demi tahun. Semua adegan ini melintas di depan mata Zhou Yi dan dia menjadi gila. Ting Er adalah skala sensitifnya. Jiwa asal mengikuti seperti kilat, tetapi pada saat ini, lelaki tua di atas peti mati tiba-tiba membuka matanya. Dia melompat dan muncul di hadapan Zhou Yi, lalu mulai tertawa. Zhou Yi, kamu memang kuat. Jika Anda diberikan 1000 tahun lagi, Anda bahkan mungkin memasuki tahap ascenden. Tetapi Anda tidak tahu bahwa lelaki tua ini adalah ketua sekte mayat dan bahwa saya memiliki 3 jiwa. Kamu hanya membunuh 1 jiwaku, jadi bagaimana mungkin aku mati? Saat dia tertawa, cakar di belakangnya berubah menjadi seorang pemuda. Ciri keseluruhan pemuda itu tampak seperti lelaki tua itu, dan di tangannya ada pagoda. Wang Lin menatap pemandangan di depannya dan menarik napas dalam-dalam. Tatapannya tiba-tiba beralih ke Red Butterfly yang melemah. Mata Zhou Yi menunjukkan ekspresi gila saat dia menatap lelaki tua itu seperti binatang buas yang siap untuk ditelan. Kembalikan Ting Er padaku. Ting Er, haha. Zhou Yi, kamu bahkan memberi nama pada mayat. Ini adalah mayat surgawi. Saya khawatir ketika dia lahir, Anda masih dalam siklus reinkarnasi. Pria tua itu tertawa keras. Pria muda di belakangnya juga tertawa ketika dia menabrak pagoda dan seberkas cahaya putih keluar. Mayat perempuan muncul. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.